Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan trader semua. Berjumpa kembali kita dalam channel Part-Time Trader, belajar trading BBMA Om Ali. Pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari indikator BBMA. Ya, indikator terakhir yang akan kita bahas adalah garis MA10 high dan low. Ya. Oke, mari kita masukkan garis MA10 high dan low nya. Jadi kita masukkan garis 10 high dulu ya, garis warnanya oranye, periode 10. Oke. Yang pertama kita akan bahas apa fungsi dari garis MA10 high dalam teknik BBMA ya. Apa fungsi dari garis MA10 high ini yang warna kuning ini? Jadi fungsi daripada garis MA10 high ini adalah sebagai pengukuhan terhadap entry ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, ketika market sedang downtrend ya, kita akan membuka posisi sell ketika harga berada di garis MA5 high ya. Setelah sebelumnya ada candle momentum sell ya, yaitu candle yang berhasil break out low BB ya. Di sini di pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu candle momentum ya, yaitu candle kekuatan yang menyatakan bahwa akan ada penurunan atau kenaikan harga dalam suatu market ya. Jadi fungsi garis MA5 high itu adalah ketika market sedang downtrend gitu. Nah, sudah adanya candle yang berhasil break garis MA50 sebelumnya ya. Jadi garis trend di MA50 ini sudah berhasil di breakout ya. Kemudian ditambah ada candle momentum sell ya. Candle penurunan ini satu biji momentum sell namanya, yang berhasil close melewati daripada low BB ini dikenal dalam BBMA dikenal dengan nama candle momentum sell ya, karena dia breakout garis low BB. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa sudah ada muncul sebuah kekuatan penurunan ya, yang diindikasikan oleh sebuah candle momentum sell ini. Nah, fungsi dari garis MA5 sebelumnya adalah ketika harga berada di garis MA5 ini adalah tempat entry point sell kita. Ya, ketika harga atau candle berada di garis MA5 ini, garis MA5 yang warna merah ini. Nah, di sini adalah entry point pertama kita untuk melakukan posisi sell. Nah, fungsi garis MA10 yang kita bahas sekarang adalah yang warna kuning, yang berwarna kuning ini, MA10 ini adalah pengukuhan ya. Pengukuhan terhadap entry sell ketika market sedang downtrend ya. Jadi garis MA10 high ini adalah garis tempat penambahan posisi ya ketika harga dalam market dalam kondisi downtrend. Nah, gitu. Kemudian setelah ada momentum, kita lihat lagi di sini. Mana dia? Ini momentum, ada candle momentum. Harga naik ke garis MA5, kita boleh nambah posisi sell ya. Nah, fungsi garis MA10 ini adalah selalunya bertemu dengan garis MA5 ini setelah sebelumnya berlaku sideways ya. Ini kan sebelumnya berlaku sideways di sini. Ya, setiap kali pertemuan antara garis MA5 dan MA10 ini ya seperti ini, di sini kita bisa melakukan pengukuhan terhadap entry-entry kita. Di sini kita bisa layer-layer lagi. Di sini kita bisa menambah posisi. Sebelumnya kita di sini juga ada posisi. Sebelumnya kita di sini juga ada posisi. Ya, di sini kita bisa menambah layer-layer ya, layer-layer posisi. Kita juga melihat di sini sebelumnya sudah ada candle momentum sell ya. Nah, seperti itu. Jadi posisi pertemuan garis MA5, MA10 ini adalah posisi tempat pengukuhan terhadap entry yang bisa kita lakukan ya. Artinya kita bisa menambah lot terhadap open posisi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi selalunya terjadi pertemuan antara garis MA5 dan MA10 ini adalah
sebelumnya terjadi yang namanya sideway ya. Ketika sideway, garis ini akan bertemu, ketika sideway, garis ini juga akan bertemu. Disinilah entry point, re-entry point kita untuk penambahan posisi ya. Dengan catatan market masih dalam keadaan downtrend. Nah, belum ada sebuah indikasi yang menyatakan market telah berubah arah gitu. Ya, seperti apa market sudah berubah arah? Yang pertama, dia sudah break daripada garis MA50 ya. Harga sudah break MA50 dan candle berada di atas garis MA50. Nah, seperti itu. Seperti ini, sudah ada candle momentum sell. Posisi kita ketika harga berada di garis MA5 ya. Nah, seperti ini, ada ketika momentum dan harga tidak menyentuh garis MA5, kita bukan tempat entry point sell ya. Jadi kita tetap harus menunggu ketika sebelumnya ada momentum dan harga berada ke garis MA5. Di sini kita bisa open posisi sell ya. Nah, ketika kondisi market sideway nanti ya dan garis MA5 MA10 bertemu, di sini tempat kita menambah posisi untuk mengukuhkan entry point kita sebelumnya gitu. Itulah fungsi daripada garis MA10 high ya. Dia berlaku untuk semua time frame, di mana-mana pair juga bisa ya. Jadi ini sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan ketika akan masuk ke sebuah market gitu. Di time frame di pair Euro USD ini kita lihat sebelumnya harga candle sudah nge-break ini candle momentum ya. Sudah kita lihat dia nge-break MA50 dan low BB. Di sini ada indikasi kuat bahwa market akan berubah menjadi downtrend dari sebelumnya uptrend ataupun sideway ya. Jadi di mana kita akan masuk dalam kondisi seperti ini ya, ketika harga berada di garis entry point pertama ada ketika harga berada di garis MA5 high ya. Nah, kemudian kapan fungsi MA10 itu? MA10 ya ketika harga berada di area garis MA10 seperti ini ya, di pertemuan antara MA5 dan MA10 kita bisa menambah layer-layer posisi-posisi terhadap pair yang ini gitu. Nah, seperti itu. Itulah fungsi daripada garis MA10 high sebagai pengukuhan yang meyakinkan terhadap entry point yang akan kita lakukan dalam sebuah market. Sama halnya juga di saat tren sedang bullish ya. MA10 ini kita masukkan satu lagi untuk tren bullish. Kita pakai MA10 low ya, warna hitam. Oke, ini fungsinya sama. Jadi ini sebagai pengukuhan terhadap entry point buy yang kita lakukan ketika market sedang uptrend. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya sama. Pengukuhan posisi entry untuk market yang sedang uptrend ya. Kita harus dapat melihat dulu perubahan tren sudah terjadi atau belum pada sebuah time frame. Kemudian ketika sudah, kita bisa melakukan penambahan posisi ketika harga berada di garis MA10 low. Seperti ini kita sudah melihat sebelumnya sudah ada candle yang berhasil break MA50 mid BB ya kemarin, kemudian harga juga melakukan kenaikan. Di sini kita sudah melihat sudah ada candle yang berhasil breakout daripada top BB ya. Nah, ini mengindikasikan akan ada kekuatan melanjutkan perjalanan ke atas yang lebih kuat ya, dimana harga juga berada di atas garis mid BB atau MA20 dan juga garis MA50. Nah, di mana entry pointnya? Ya, ketika harga pertama berada di garis MA5 low ya. Kemudian di mana kita melakukan penambahan entry ketika harga berada di garis MA10 low. Ya, ini untuk pengukuhan, ini untuk pengukuhan entry kita. Artinya kita bisa menambah entry ketika harga berada di garis MA10 ini ya. Inilah fungsi daripada garis MA10 high dan low sebagai pengukuhan terhadap entry, atau maksudnya pengukuhan itu adalah kita bisa sebagai re-entry ya, titik re-entry di mana kita bisa menambah posisi, menambah layer, menambah lot untuk market yang sedang berjalan. Nah, seperti itu. Ini juga berlaku untuk semua time frame dan semua pair ya. Masing-masing garis MA10 dan MA10 high dan low ini
masing-masing berfungsi dalam kondisi uptrend dan downtrend ya. Tidak bisa dikombinasikan. Ketika market uptrend kita pakai sell ketika harga berada di garis MA5, MA10 high seperti ini. Nggak bisa, karena fungsi garis MA5 dan MA10 high ini tidak berlaku atau kita abaikan ketika harga sedang uptrend. Nah, seperti itu. Sudah, mungkin segitu saja fungsi indikator garis MA10 high dan low ya. Sekarang semua indikator BBMA yang sudah kita masukkan di chart ini sudah kita jelaskan fungsi dan peranannya masing-masing ya. Karena nanti dalam BBMA di materi lanjutan teknik BBMA ada yang namanya itu struktur BBMA ya, atau diagram BBMA. Jadi sebelumnya ini, makanya sebelum kita masuk ke struktur BBMA, kita harus paham dulu apa fungsi dari masing-masing indikator BBMA ini, agar nanti kita bisa mengikuti materi-materi di selanjutnya. Ya, BBMA ini nanti memiliki diagram, ya, diagram BBMA atau struktur BBMA ini mengikat terhadap kondisi tertentu yang harus kita penuhi, gitu loh. Mungkin lebih detailnya akan saya bahas di materi selanjutnya. Baik, demikian saja pembahasannya tentang garis MA10 high dan low ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam video-video saya selanjutnya ya. Salam trader BBMA.